Oke, kita lanjut untuk pembahasan pertemuan 11 ya, membuat UI untuk halaman front-end dan juga back-end. Di sini Akang bakal nunjukin tugas besar Akang waktu dulu Akang semester 2 ya. Kalian kan pasti nyimpen file kan di ini ya, Laragon ya. Nah, Akang juga bakal buka Laragon ya. Laragon, terus ke www, ke sini, lalu ke tugas ya. Nah, ini adalah tugas Akang ya. Tuh dari mulai function, index, terus ada SQL, ada buat user ya. Tuh ada dashboard user, halaman user, logout, ada main web, ada berita, obat, udah Akang kasih tau dalamnya. Ada login register, ada authentication login, ada authentication register, juga ada dashboard, CSS, image, DS. Oke, Kakak bakal buka ya. Ntar. Nah, ini mah ini ya. Jangan dibaca nih. Ini cuman dari ini doang. Apa sih namanya? Eh dari website ini kayak bootstrap lah gitu. Nah, ini untuk indeks Akang ya. Nah, ini indeks Akang nih. Jadi kalian pasti kalau misalkan apapun itu bikinnya itu di PHP. Jadi bukan HTML lagi, tapi .php ya. Index.php. Jadi HTML yang ada di dalam PHP gitu. Seperti itu ya. Nah, di sini akan ini dulu ya. Akan ada bagian dashboard. Nah, dashboard ini buat apa? Dashboard ini itu buat admin. Makanya di sini kan ada tuh halaman front end dan juga back end. Maksudnya front end untuk back end itu, buat apa sih? UI buat back end itu buat apa? Back end itu adalah buat admin. Di sini akan bikinnya di dashboard. Ini dashboard buat admin. Jadi ini ada template UI di mana si admin ini yang ada di dashboard itu bisa CRUD. Kalian CRUD tahu kan ya? Bisa create, bisa read, membaca, bisa update, dan juga bisa delete data yang ada di main web. Kayak gitu. Itu maksudnya halaman UI untuk front end dan juga back end. Oke, sekarang Kang bakal tunjukin ya website Akang. Ini ya. Akang buka Laragon, terus buka web. Nah, ini kita arahin ke tugas Akang ya. Bentar, punya salah. Maaf, bukan yang ini ya. Ntar. Kita Akang ini aja di kata aja. Katanya deh. Nah, oke. Nah, ini kita udah masuk ya. Jadi kalian arahin sesuai folder di mana kalian nyimpen tugas kalian di folder www. Jadi ketika kita nyalain SolarGon, terus kita ke web, itu sebenarnya kita tuh masuk ke folder www. Yang akan nunjukin ya. Nah, masuk ke sini nih. Kan ini Laragon ya. Nah, ini www. Nah, kita masuk ke sini sebenarnya kita tuh. Ketika kita mencet web di Laragon, kita masuk ke folder ini. Nah, lalu gimana arahinnya? Arahinnya kalian ketik di sini. Nah, ini lihat ya, lihat di atas nih. Akang di sini localhost /pw223 terus nim Akang ini main. Nah, ini namanya itu sesuai dengan yang ada di sini. Nih, ya, sama ya. Sama kan? Nah, dia masuk ke sini kan? Tuh, ya, tugas-tugas kita lihat ya. Sama kan? Tugas kuliah sama. Nah, langsung kalau di sini kita tinggal klik aja. Kita kan pengen ke tugas ya. Nah, ini tampilan dari website Akang ya.
Akang tuh dapet tentang health. Website dari Akang nih, Akang 60% pakai Bootstrap, ya. 40%-nya sendiri Akang gitu. Nah, ini ada tampilan. Ini adalah tampilan front end bagi user ya. Ini di atasnya ada navbar tuh ya, ada home, profil, layanan, dokter, obat shop, berita, kontak, sama logout ya. Ini ada bagian sign. Nah, ini adalah tampilan front end ya, sesuai rencana kan front end untuk user ya. Bentar ya, bentar. Nah, ini. Lalu untuk bagian backend-nya yang mana? Backend-nya ke sini. Nah, kalau Akang ya, kalau Akang tuh buat masuk ke backend-nya tuh harus login dulu. Loginnya gimana? Loginnya tuh khusus. Ntar ya, Akang lupa lagi ininya apa. Untuk admin. Nah, ini admin nih. Username admin, passwordnya 1345. Nah, ini ya, username admin 1345. Kita klik aja 345. Salah, maaf. Usernya admin. Ini 12 Fatma. Nah, ini adalah tampilan dari backend ya guys. Backend untuk front end. Di sini ya. Ini kan front end dan juga backend kan. Front end tadi udah Akang tunjukin. Nah, ini backendnya. Ini dashboard. Ingat ya, ini dashboard nih. Dimana kita tuh bisa nambahin dan juga ngedelete sebuah item. Misalkan ya Akang ya, obat soft nih. Akang kan di website tuh ada obat ya, kayak apotek gitu. Akang mencet ini misalkan. Nah, di sini Akang bisa update. Akang bisa rubah. Misalkan nih nama obat ya, Oskadon. Ubah ya. Data berhasil dirubah nih. Ada nih localhost menyatakan data berhasil dirubah. Oke. Nah, lihat namanya berubah kan? Tadi namanya Akang asal, tapi jadi apa? Jadi Oskadon. Nah, itu disebut dengan update. Oke, kalau misalkan create gimana? Kalau misalkan create, kan create ya, create. Nah, kita create di sini. Ini Akang ya, ini ada fitur add list obat di sini ya. Create, name obat misalkan Paramex. Ini yang nggak salah ya. Deskripsinya nggak salah. Ini gambarnya kalau nggak salah Kang agak error ya. Misalkan Akang apa ya? Asal aja deh ya. Kang masukin apa aja di ini contohnya. Tambahkan. Nah, data berhasil diubah. Oke, kita lihat ya. Nah, muncul kan sini? Tuh, Paramex. Ini muncul data baru. Ini disebut dengan create. Kalau read gimana? Kalau read ya kalian tinggal ke sini aja. Index web. Maaf. Kalian tinggal balik lagi ke yang tadi. Ke tempat, apa sih namanya? Ke tempat buat user. Nah, kalian tinggal lihat itu. Di situ kan ada bagian obat ya. Nah, itu kalian bisa lihat. Di situ ada, apa namanya, bisa read kan, itu kan baca kan. Sekedar baca doang kan. Nah, tadi Kang Akang udah nunjukin update. Akang udah nunjukin create. Lalu, delete-nya gimana? Delete-nya, kalian kalau misalkan Akang tuh di sini, delete-nya nih. Ini kan di bawah ada nih. Ini tuh data user atau enggak data user yang apa sih namanya? Yang login ke website Akang ya. Nah, di sini Akang pakai ini nih. Nah, kalian di sini nih kan ada tanda centang sampah ya. Nah, kalian oke aja. Set, data berhasil dihapus. Kita lihat ya. Ini lagi loading. Nah, otomatis hilang ya, otomatis hilang ya. Tuh, lihat hilang kan. Udah nggak ada lagi si apa namanya? User atau akun user itu. Nah, itu dari CRUD ya. Oke, kalau misalkan kalian ada pengen ditanyain, chat Akang aja di WA. Tanya Akang aja silakan. Gitu ya. Akang malah lebih suka kalau misalkan ditanya. Misalkan mau Zoom juga ayo boleh. Akan menyesuaikan. Ya tadi kita udah bikin pertemuan 9-nya, Akang udah bahas harus gimana. Lalu pertemuan 10-nya juga udah Akang bahas. Dan tadi Akang udah nunjukin live buat tubes yang punya Akang ya. Halaman UI untuk front end atau user dan halaman UI untuk back end atau ini ya dashboard. Terus Akang juga nunjukin tadi create ya. Create. Tadi kita bisa create di mana kita bisa add di sobat. Oke. Terus kita juga bisa read di mana kita cuma hanya sekedar membaca. Lalu kita juga bisa update di mana kita bisa ngerubah dari Oskadon ini kan. Jadi kan ini bukan Oskadon kan. Tapi kita udah ubah, bisa dirubah. Lalu ada delete. Jadi kita delete juga di bawah ini.
Di bagian data user kita udah bisa delete. Nah, itu otomatis CRUD dan udah tercapai ya. Oke, CRUD sudah tercapai. Nah, ini yang pertemuan 13, CRUD dan juga fitur tambahan. Nah, ini kan pertemuan 13, CRUD itu udah beres ya. Fitur tambahannya apa ya? Kalian bebas. Kalian pengen ngasih apa? Misalkan nih, Akang logout ya. Ntar Akang lupa lagi. Usernya apa ya? Hmm, ini deh, Akang sambil nunjukin cara create akun ya. Create akun maksudnya. Nih, nah ini Akang buat register. Register apa ya namanya? Register user ya. Akang nggak salah dulu aja lah ya. Dwi nih namanya ya. Nih 17, alamatnya JLP, nomor telepon, nggak salah aja. Passwordnya juga nih yang gampang aja. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, bentar ya. 2, 4, 1 sampai 5 ya. Ini gampang aja. Ya, Akang sambil nunjukin juga. Oke. Dwi, oke. Terusnya baru berhasil ditambahkan ya, oke. Oke. Nah, kita sekarang sigin. Nah, ini berarti Dwi kan tadi. Terus 1 sampai 5. Tua Gapatma. Sigin. Nah, tadi kan kita tahu ya, di paling awal di sini tuh ada sigin, tapi setelah kita sigin itu eh hilang kan si siginnya. Tapi di sini akan ada yang salah sebenarnya. Nah, ini masih ada. Ini akan belum di apa namanya? Belum dihilangin, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya itulah salah satunya. Nah, Akang nambahin fitur apa? Akang nambahin fitur ini. Nih, ini tuh map tambahan. Ini caranya kalian bisa searching di YouTube ya, banyak lah yang ngasih tutorial seperti ini. Yang gimana kalian tuh bisa nunjukin map di apa namanya? Di website kalian ya. Terus ini ada your name, your email, your message. Ini kalau kalian tahu ini tuh bisa mengirim ke spreadsheet. Jadi spreadsheet itu kalian tahu ya spreadsheet di sini nih. Spreadsheet mana ya? Nah, ini nih. Jadi Excel tapi versi Google lah bahasanya. Nah, di sini itu bisa masuk ke sini nanti. Jadi data yang ada di sini itu masuk ke sini. Lalu akan juga nambahin waktu fitur tambahin ini. Kalian bisa lihat di sebelah kanan kan ada seperti warna hitam gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian ke bawah dan pingin ke atas langsung, klik aja ini. Otomatis ke bagian atas. Nanti fitur tambahan ya. Oke, udah beres ya. Ini CRUD fitur tambahan. Nah, ini fitur tambahan, siapkan hosting yang presentasi. Nah, ini fitur tambahan kan udah tadi ya. Nah, siapkan hosting ini ada di playlist Pak Sandika ya. Kalian searching di YouTube WPU PHP. Nah, kalian tonton sampai ini. Nah, di sini kan lengkap ya. Nih ya, tuh lihat ada dari mulai mana ya? Get and post, database MySQL. Tuh, nah ini nih CRUD nih, insert dan delete, update, searching, upload. Tuh, ini kan CRUD kan logikanya. CRUD. Tuh, ini register login tadi yang Kang udah kasih lihat. Terus ada, nah ini di terakhir ada web hosting. Nah ini nih. Nah, web hostingnya ada yang web hosting yang gratis dan juga ada yang bayar. Tapi kalau saran Akang, mending yang berbayar. Karena kalau misalkan yang gratis itu eh banyak, ada banyak website yang bisa gratis, cuma lambat. Jadi loadingnya lambat banget pokoknya. Ya karena gratis kan logikanya. Benar-benar lambat. Itu kan kalau misalkan dari sisi user, itu sangat tidak apa ya? Ya jelek gitu logikanya. Makanya kalau bisa yang bayar. Tapi ini kalian nonton aja pas nanti kayak nih kurutnya bebas. Nah, ini kan seperti kayak gini nih. Nih misalkan nih akan ada fungsi hapus nih, hapus.php. Nah, seperti ini nih. Tuh, jika hapus $id sama dengan 0, maka keluarkanlah ini, misalkan gagal keluarkanlah ini. Seperti itu. Ini semua ada di Pasandika ya. Akan juga ini dari Pasandika ini. Bukan apa namanya? Bukan mikir sendiri gitu. Ini semua dari Pasandika ini. Kalian nonton aja ya. Kalau bisa dari sekarang jangan sampai ditunda-tunda. Ingat eh, kalian masuk kuliah tuh berarti kan udah otomatis siap ya untuk menghadapi apapun yang ada di kuliah. Jadi tolong kalian maksimalin kuliah kalian gitu ya. Kasihan gitu orang tua udah iniin kalian gitu. Biayain kalau misalkan kalian gak semangat ya kas. Ya lebar gitu kan logikanya. Oke gitu ya. Jadi tadi akan udah nunjukin ada 2 video ya. Terus ini video ketiganya akan langsung sekaligus sampai 14. Nah ini juga sudah tadi akan udah nunjukin kayak tampilan, insert, update, delete, search aplikasi, minimal sudah tabel ya. Terus dari cara buat ekspor dari apa namanya?
ekspor dari SQL ya, terus ke di GitHub-in. Lalu, oh iya, Akang juga mau nunjukin satu lagi. Misalkan kalian pengen bikin UI UX, Akang ada beberapa website yang rekomendasi yang Akang dulu pakai. Udah pasti kan kalian tahu Bootstrap ya, Bootstrap. Nah ini udah pasti kalian tahu Bootstrap mah ya. Dan kalian pasti kan pakai CDN kan. Nah kalau CDN ini harus online ya, inget ya. Misalkan kalian nggak online, pas tiba-tiba buka UI UX tapi CSS-nya nggak muncul ya, berarti bisa jadi ininya nggak dia nyalain gitu, apa wifi-nya, datanya. Nah ini yang kedua ada ini nih, Uiverse apa namanya, Uiverse.io. Nah ini Kang dulu pakai ini nih. Ini sini banyak banget yang udah tersedia ya, dari mulai tombol, terus tuh nih lihat ya, tuh dari mulai tombol, dari mulai search. Ini tampilan UI saja ya. Tuh lihat dari mulai search tuh, search dari mulai tombol ini banyak tuh, ini ada input juga, ada radio button. Tuh lihat. Ini kan keren ini. Kalian tinggal siap pakai aja nih. Nanti kombinasiin sama PHP. Atau mungkin kalian yang rajin belajar mah ya sama React.js gitu kan. Nanti bisa digabung nih. Tuh keren ya. Tuh ini udah ada otomatis tuh HTML sama CSS-nya. Kalian tinggal copy aja di sini. Copy HTML-nya, CSS-nya juga copy ke sini yang HTML. Udah aja. Nanti otomatis kalian buka aja di Laragon ya, seperti biasa tadi caranya Kang yang ke sini ke web, terus arahin ke folder kalian, bukalah ini, nanti otomatis muncul. Oke, gitu aja paling ya. Paling nih Akang mau nunjukin dikit aja punya Akang. Ini kan ada home profile, ada profil, layanan, dokter, obat shop. Nah ini obat shop nih. Akang ada obat shop. Nah ini bisa lihat detail juga. Lihat ya. Ini nggak berfungsi sebenarnya. Tuh, sip. Ini ada your akun. Nah ini akun yang tadi Akang bikin terus apa? Kekirim ke sini juga. Gitu. Oke, kalau gitu ya. Ini ada yang salah lagi. Sip. Kalau gitu terima kasih ya. Bye bye.